saudaraku, jumpa lagi bersama saya di kesempatan ini. Kesempatan ini saya akan bahas tentang lidah manusia. Saudara, apa peranan lidah dalam hidup kita? Kenapa Tuhan menciptakan lidah manusia? Apa fungsinya dalam hidup kita? Kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus menjelaskan tentang kuasa lidah manusia atau pekerjaan lidah manusia. Apa pengertian lidah menurut bahasa Yunani? Disebutkan sebagai kata gloseha, gloseha ini adalah lidah atau bahasa untuk membedakan ucapannya. Yang pasti ada implikasi bahasa khusus dia secara alamiah. Disebut kita alamiah tidak peroleh. Nah, kita lihat kenapa saudara lidah ini penting kita pelajari dalam hidup kita dan kita tahu peranan fungsinya. Bahaya, pertama saya akan sampaikan tentang bahaya jika kita tidak menjaga lidah kita. Bahaya pertama itu apa? Kita bisa menipu. Bahaya kedua, memfitnah. Bahaya ketiga, bisa menghujat. Bahaya keempat, geram dan marah dengan kata-kata yang sadis dan tajam. Dan bisa bersilat kata dan lain-lainnya. Lidah diciptakan Tuhan sebenarnya untuk apa dalam hidup kita? Sebenarnya adalah Tuhan ingin kita mengerti. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 21 firman Tuhan berkata, aku akan menaruh rohku di atas mereka dan firmanku di lidah mereka. Dengan lidah manusia Tuhan berikan supaya Tuhan menaruh firman Tuhan di dalam lidah kita. Tidak boleh hal-hal yang lain. Karena itu mari kita jauhkan semua hal tadi, menipu, memfitnah, menghujat, geram, marah, bahkan mengutuk, banyak hal-hal lain yang dilakukan di lidah tanpa kita sadari sudah merusak diri kita, merusak orang lain, bahkan bisa merusak nama kemuliaan Tuhan. Nah, akibat daripada kita tidak bisa mengekang lidah kita, akibat yang pertama, maka kita akan membuat dosa terhadap diri kita sendiri. Dalam Yesaya pasal yang ke-32 mengatakan begini, ayat yang ke-7 berkata begini, kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancangkan perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Ini sangat berbahaya. Satu ayat lagi dalam Yesaya 32 ayat yang kelima. Orang bebal tidak disebutkan lagi orang yang berbudi luhur. Orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Dengan orang penipu tidak bisa disebut sebagai seorang yang terhormat. Jadi akibat kita tidak bisa menjaga lidah kita, kita bisa membuat dosa dalam hidup kita. Akibat kedua, kita berbuat dosa kepada orang lain, mencelakakan, memfitnah, menggosip, memperkata kata-kata kasar dan sebagainya, membuat kita akan kehilangan kehormatan bahkan kemuliaan. Yang ketiga, dosa kepada Tuhan karena lidah kita. Dalam Ayub pasal yang ke-11 ayat 11 firman Tuhan berkata, karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Nah, perhatikan saudara, Tuhan itu mengenal penipu dan mengamat-amatinya. Bahkan dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-6 berkata bahwa engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi kita berdosa ini kejahatan sejak zaman Adam, Di Taman Eden, setan menipu Hawa dan Adam, saudara. Datang pada Abraham menipu Raja Mesir, Fir'aun, dan Abraham menipu Abimelek. Datang ke Ishak menipu lagi Abimelek, saudara. Dan datang ke Yakub menipu lagi Ishak.
Ya, dia menipu lagi mertuanya Laban, saudara, dan datang lagi, saudara, ke anak-anak Yakub menipu ayahnya. Turun-temurun dosa ini, apakah kita mau membiarkan diri seperti itu? Alkitab berkata bahwa orang yang menipu, bapaknya adalah setan. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-44. Ya, kamu berkata dusta, karena setanlah sebagai bapamu. Itu kata Yesus, saudara. Jadi kalau kita membiasakan diri kita, kita menipu orang, menipu atasan, menipu istri, menipu suami, menipu anak, dengar hati-hati. Mesti bertobat mulai hari ini. Amin. Mesti datang bertobat. Dengar, Tuhan sayang kepadamu. Hanya hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kita agar kita jangan lagi berbuat dosa penipuan. Ya, ini saudara, Tuhan itu ya jijik melihat penipu. Bahkan ayatnya lagi dalam Mazmur 26 ayat yang keempat berkata, Tuhan tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Wow, Tuhan gak duduk di orang penipu. Saudara, sekalipun kita Kristen, rajin ibadah, rajin menyembah Tuhan, rajin baca Alkitab, tetapi tabiat watak kita sebagai seorang penipu, dengar, Tuhan tidak bersekutu dengan kita. Dia tidak duduk, artinya tidak bersekutu, tidak bersama-sama, tidak mau ingin hidup bersama-sama dengan kita. Karena itu hari ini kabar baik datang kepada kita. Ini bukan suatu hinaan. Ini kesempatan untuk kita memperbaiki hal-hal yang salah. Dengar, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dia rela mati di atas salib, darah tertumpah untuk menyucikan dosa-dosa kita, termasuk dosa penipu, dosa kebohongan, ya, dosa kejahatan yang kita lakukan dengan lidah kita. Ya, dia Tuhan tidak duduk dalam penipu. Bahkan di dalam Mazmur pasal 24 ayat 4 berkata bahwa orang yang bersumpah palsu atau penipu dan ya bersumpah palsu tidak akan bisa masuk ke hadirat Tuhan. Ya, kita bisa menyembah Tuhan. Kadang-kadang orang berkata, kenapa ya saya beribadah kok nggak rasa hadirat Tuhan? Kenapa ya saya tadi menyembah Tuhan nggak rasa? Periksa hati kita, apakah ada hal dusta dalam diri kita? Kita mendustai diri kita atau mendustai orang lain? Kita belum bereskan, mari datang kepada Tuhan. Tuhan pasti mengasihi dan pasti membereskan kita. Amin. Nah, saudara, lalu yang terakhir adalah akibatnya adalah orang baik dikenal oleh Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Dengar, si penipu dihukum Tuhan. Ya, jangan tunggu dihukum Tuhan, saudara. Kalau engkau dengar firman Tuhan di hari ini, mari kita perbaiki bersama-sama. Tidak sulit untuk kita perbaiki. Pertama, kita cuma mengaku, kita bereskan, lalu kita mulai belajar untuk kita berkata hal-hal yang benar. Nah, bagaimana kita menjinakkan lidah ini? Menjinakkan lidah, ternyata lidah seperti binatang buas, api yang ganas, saudara, yang bisa membinasakan, api yang besar, bisa katakanlah api dari ya korek atau macis yang kecil, bisa membakar hutan yang besar, saudara, angus berantakan, bahkan bisa membakar rumah yang mewah, saudara. Itu api, itu Yakobus binatang ya bahaya lidah kita. Bahkan ya lidah kita diabaratkan sebagai, saudara, suatu binatang yang sangat buas yang bisa mencelakakan diri kita. Nah, bagaimana cara kita menjinakkan lidah kita? Yang pertama, kita mesti bertobat. Dan Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, Ia menyentuhkan mulutku serta berkata, lihatlah, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Waktu Yesaya berkata, cilaka aku binasa. Dengan Tuhan menampakkan diri kepadaku, aku seorang najis bibir, aku seorang mulutnya kotor. Tapi Tuhan berkata, waktu engkau sadar, engkau bertobat, Tuhan menyentuh lidah kita, Tuhan menyentuh bibir kita, dan Dia langsung mentahirkannya. Wow, hebat, dahsyat, saudara, hebat. Yang kau berkata, ini kelemahan saya tidak bisa kaya kalau saya tidak bisa menipu, saya tidak bisa sukses kalau saya tidak bisa. Tidak, saudara. Semua dosa itu ujungnya maut. Saya beritahu sekali lagi, semua dosa ujungnya maut, termasuk dosa penipuan. Kalau engkau bisa menipu hari ini, Alkitab berkata, pertengahan usiamu semua yang engkau tipu itu akan hilang lenyap di telan bumi, begitu saja, saudara. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan secara kontinu atau terus-menerus
dan konsisten. Artinya tidak boleh berubah-ubah, tetap. Yosua, firman Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan firman. Jangan lupa merenungkan firman siang dan malam. Disitulah kita akan melihat perubahan besar terjadi. Amin. Saya ingat kesaksian saya dulu masih SD, sudah di kampung. Ya, waktu SD itu, di rumah kami Alkitab hanya 2 buah. Satu itu terjemahan Bodi yang lama, ya satu terjemahan baru, saudara. Dan kami ini banyak dalam rumah. Kalau gereja, mesti kami duluan. Yang duluan ke gereja biasa bawa Alkitab, yang lain cuma tidak punya Alkitab. Saya punya kerinduan sekali bawa Alkitab, saudara. Wah, ingin baca, ingin mendalami sejak kecil, sejak SD, saudara. Hebat. Jadi, itu dapat merubah hidup kita. Amin. Yang ketiga adalah berdoa dan permohonan kepada Tuhan. Di Daud berkata dalam Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga berkata bahwa awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, aduh, luar biasa. Ya, Tuhan awasi mulutku, awasi pintu bibirku ya Tuhan, agar aku dapat berkata-kata sesuai dengan janji Tuhan. Itu doa permohonan. Ya, pasti bisa, saudara. Amin. Lalu kita lihat, saudara, yang keempat adalah biasakan mulut kita selalu memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 109 ayat 6 dan 7. Biarlah pujian pengaguman Allah di kerongkongan mereka, dan pedang bermata 2 di mulut mereka. Waktu kita memuji Tuhan, di situ kemenangan, kekuatan dalam mulut kita akan terjadi, saudara. Amin. Dan latihlah selalu mengucapkan kata-kata benar dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Dari firman Tuhan ini, saudara, maka kesimpulannya adalah, pertama, bersyukurlah karena engkau dan saya masih punya lidah. Amin. Masih punya. Tuhan belum potong. Ya, itu bersyukur, itu pertama. Yang kedua, setiap hari latih lidah kita untuk muji Tuhan, menyembah Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Terus sudah. Amin. Pagi hari sebelum bekerja, ya 1-2 menit, ya 1-2 jam, kalau perlu, kalau engkau hamba Tuhan full timer, perkatakan firman, saudara. Yang ketiga, gunakan kata dan kalimat yang memberikan damai, sejahtera, penguatan, berkat kepada orang lain, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pilih kalimat yang baik. Tadinya lidah kita penuh dosa, hujat, sombong, caci maki dan sebagainya. Tadi, saudara, kita gunakan kalimat yang baik, pilihan. Karena hidup itu dari pilihan dari keputusan, saudara. Putuskan menggunakan kalimat yang baik. Amin. Dan yang keempat, biarlah cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Dan janganlah mulutmu dari lidah hal-hal yang jahat. Kita jaga mulut kita dari lidah hal yang jahat. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Mari saya berdoa untuk kita semua. Bapa, dalam nama Yesus, jamah tahirkan lidah kami. Biarlah lidah kami gunakan untuk menyampaikan firman, untuk memuji Tuhan, memperkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang kudus, kata-kata yang penuh dengan mulia, untuk menolong sesama kami, bahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau taruh firman-Mu di dalam lidah dan bibir kami, dan Tuhan mempertajam lidah kami, seperti Engkau mempertajam lidah seorang murid, untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin.